Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas aplikasi saya dengan judul Sistem Informasi Penjualan Rumah Siap Huni berbasis website. Tetapi sebelum saya mempresentasikan tugas aplikasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mardiah Hasnawi selaku dosen mata kuliah tugas aplikasi kelas 3. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke menu exam untuk menyalakan Apache dan juga MySQL. Kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah keduanya dijalankan, kita akan masuk pada web browser. Ya, kita kalau host, oke, sudah ada. Ya, ini adalah tampilan login. Maaf, ini adalah tampilan halaman utama pada sistem informasi penjualan rumah siap huni berbasis website. Tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sistem informasi penjualan rumah siap huni ini melayani transaksi secara cash dan tidak melayani secara kredit atau pembayaran kredit. Di sini adalah menu utamanya, di sini ada menu home, ada tentang kami di sini. Kami adalah developer yang menjual rumah dengan tipe minimalis dan sebagainya. Ini adalah kontak. Ini ada kategori rumah. Jadi di sini kita bisa melihat tipe-tipe rumah mana saja yang ditampilkan. Misalnya contohnya minimalis di sini ya. Kita klik di sini. Ini akan muncul tampilan rumah beserta tipenya dan juga harganya. Ya, ini ya. Coba kalau kita ke menu modern. Rumah modern ini contohnya ya. Kemudian kita akan masuk ke menu login. Untuk masuk ke menu login, kita akan klik di sini. Dimasuk ya, kita klik di sini. Ya. Ini adalah menu login untuk sistem informasi penjualan rumah siap huni. Di sini, aktor atau user yang berperan adalah admin dan juga konsumen atau klien. Admin pada sistem informasi penjualan rumah ini bertugas untuk mengelola seluruh transaksi dari sistem informasi penjualan rumah ini. Jadi, istilahnya admin mendapatkan hak akses penuh untuk sistem ini. Kemudian kalau konsumen ini memiliki hak akses terbatas dalam sistem informasi penjualan rumah ini. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang user admin. Jadi tugas admin dalam sistem informasi penjualan rumah ini ya, pertama kita akan login sebagai admin terlebih dahulu ya. Misalnya ini admin, ini emailnya, kita masukkan passwordnya. Oke, ya. Ini adalah tampilan menu dashboard dari admin. Jadi di sini akan ditampilkan total penjualan, jumlah produk, jumlah pengguna, dan penjualan hari ini. Di sini admin akan mengelola data penjualan, data laporan penjualan. Kita akan klik di sini untuk melihat lebih jelasnya ya. Ya, jadi ini contohnya yang pembeli-pembeli sebelumnya bisa ini melakukan transaksi ini. Jadi jika kita ingin melihat data laporannya, kita bisa cetak juga di sini. Kita tinggal klik di sini. Jadi ini adalah tampilan dari laporan penjualan rumahnya. Mungkin seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pengguna. Jadi selain admin juga mengelola data penjualan, transaksi penjualan, admin pun juga mengelola data konsumen atau klien. Jadi tugas admin di sini dia akan mengapprove atau memberikan hak akses kepada setiap konsumen yang telah mendaftar menjadi member pada sistem informasi penjualan rumah ini. Ini adalah contohnya 2 member ya yang sudah pernah mendaftar sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan pada user konsumen sebentar ya.
Kita masuk dulu pada data rumah. Jadi, tugas admin yang ketiga ini yaitu mengelola data rumah. Di dalam data rumah ini akan diolah yaitu daftar rumah dan juga kategori rumah. Ya, jadi kita klik di sini daftar rumah ya. Di sini ini adalah beberapa dari nama rumah beserta tipe dan deskripsinya. Kita coba lihat di sini ya. Misalnya rumah minimalis tipe A, kita lihat tampilnya deskripsinya ini. Jadi ini ada deskripsinya nih misalnya ini. Desain rumah ini sangat cocok untuk keluarga kecil karena desain ini minimalis namun memberikan keluasan pada ruang tengah dan sebagainya ya. Selanjutnya, jika admin ingin menambahkan misalnya tipe rumah terbaru, dia akan bisa jika ingin menambahkan jadi akan mengklik di sini ya. Klik di sini. Misalnya contoh rumah eksekutif kolonial contohnya ya. Kolonial. Ini contoh, misalnya harganya itu misalnya 675 juta. Kemudian bisa pilih kategori di sini misalnya ada eksekutif. Kemudian ini choose file. Jadi kita bisa melihat di sini, kita bisa menampilkan di sini ya. Misalnya kita contoh saja kita ambil yang ini. Oke. Kemudian kita juga bisa memasukkan deskripsinya ini adalah rumah. Contohnya ada deskripsinya adalah rumah ini adalah desain rumah terbaru dari kategori rumah eksekutif. Ini contohnya saja ya. Oke, setelah itu kita bisa menyimpannya. Jadi kita menyimpannya, kita klik di sini. Ya, alhamdulillah datanya berhasil tersimpan. Nah, jadi kita bisa melihat juga deskripsinya di sini. Nah, jadi rumah ini adalah desain ini dan sebagainya. Oke, kita keluar. Kemudian kita bisa mengedit. Jadi selain menambahkan, kita juga bisa mengedit. Misalnya dari rumah eksekutif kolonial, kita bisa mengeditnya. Contohnya kita klik di sini. Jika kita ingin mengedit, kita klik ini. Ya, misalnya rumah eksekutif kolonial misalnya kolonial A contohnya ya. Nah, misalnya harganya agak turun ya, misalnya 600. Oke. Kita klik ubah jika kita ingin mengubahnya atau mengedit ya. Data rumah berhasil diubah. Jadi bisa diedit ya. Jadi setelah itu kita juga bisa dapat menghapusnya. Jadi jika kita ingin menghapus, kita tinggal klik di sini saja. Oke. Akan muncul opsi itu hapus data rumah ya, hapus. Oke. Jadi rumahnya sudah terhapus. Seperti itu. Kemudian kita lihat di kategori rumah di sini. Jadi jika kita ingin menambahkan, kita juga bisa menambahkan misalnya di sini. Contohnya di sini yaitu kolonial ya, contohnya kolonial. Nah ya, kita simpan. Nah, jadi datanya sudah tersimpan. Jika kita ingin mengubahnya juga bisa juga diubah. Jadi kita klik di sini, ya kolonial A gitu contohnya misalnya ya. Kita ubah. Ya, alhamdulillah sudah terubah. Jika kita ingin menghapusnya, kita klik di sini. Oke. Hapus kategori kolonial A, ya kita hapus. Oke. Setelah itu kita sudah bahas tentang kerja dari admin dalam mengelola data tersebut, data sistem informasi penjualan rumah. Setelah itu kita logout atau keluar terlebih dahulu. Kemudian kita akan jelaskan dari fungsi dari konsumen ya atau klien. Klien di sini jika ingin masuk ke dalam sistem informasi penjualan rumah ini, jika ingin melihat data rumah atau membeli rumah,
atau memesan rumah lewat sistem ini, maka konsumen harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi member. Nah, jadi misalnya begini, ada contohnya misalnya Dian, ya contohnya Dian, dian21@gmail.com. Oke, ya, passwordnya itu. Nah, oke, saya masuk. Ya, di sini emailnya ditemukan karena belum melakukan pendaftaran sebagai member. Jadi, jika ingin mendapatkan hak akses, jika bisa ingin masuk ke sistem ini, maka harus melakukan daftar member terlebih dahulu. Jadi kita klik di sini, daftar membernya ya. Misalnya begini, nama depannya misalnya Dian. Misalnya nama belakangnya Eka, emailnya dianeka21@gmail.com. Misalnya passwordnya itu 9876, contoh ya, 9876. Kita klik daftar ya. Oke. Nah, coba kita ini lagi. Misalnya Dian Eka. Oke. Kemudian passwordnya 9876. Ya, di sini user belum aktif. Jadi setelah konsumen atau klien mendaftar, belum tentu belum bisa ya, maaf, belum bisa masuk karena admin belum mengapprove data member terbaru. Jadi tugas admin di sini adalah mengapprove data dari member-member atau konsumen yang baru mendaftar untuk bisa mengakses sistem informasi penjualan rumah ini. Jadi kita login sebagai admin. Jadi admin masuk untuk mengecek ada atau tidaknya member baru. Masukkan password. Oke. Kemudian dia melihat di bagian pengguna, ya ada masuk ya satu orang. Dia harus diverifikasi terlebih dahulu atau di approve ya. Nah, jadi pengguna aktif ya, kita aktifkan. Setelah itu kita keluar. Oke. Kita login lagi, maaf. Kita login lagi. Dian Eka yang tadi ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ya. Jadi Dian Eka ini sudah mendapatkan hak akses untuk masuk ke sistem ini. Jadi ya. Ya di sini Dian ini bisa melihat dan bisa membeli rumah. Contohnya misalnya begini ya. Dian Eka ingin melihat data-data rumah. Jadi misalnya dia ingin melihat yang tipe rumah minimalis atau kategori minimalis ya. Jadi ini ada muncul ya, ada 3. Misalnya si Dian ini ingin memesan data rumah ini. Jadi dia klik terlebih dahulu ini untuk melihat data dari rumah tersebut. Jadi ini ada data rumah beserta tipe, harga, dan juga deskripsinya. Setelah itu, jika Dian ingin membeli rumah ini, maka dia akan mengklik di sini untuk beli ya. Oke. Setelah itu kita klik di sini untuk melihat kembali ke pembelian. Ya, jadi di sini sudah tertampil ya. Dian ini ingin memesan rumah minimalis tipe B dengan harga 432 juta. Jadi setelah klien memesannya lewat web atau website ya, jadi si Dian Eka ini selaku konsumen atau klien bisa langsung ke kantor penjualan rumah ini kan untuk melakukan proses penyelesaian transaksi. Oke, setelah itu kita logout ya Dian Eka, sign out ya. Oke. Setelah itu kita masuk lagi sebagai admin ya, misalnya admin yang tadi. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke. Kemudian kita lihat di bagian penjualan. Di sini Dian Eka, transaksinya sebesar 432 juta. Kita masuk di sini, kita bisa melihat pembeliannya. Kita klik di sini juga. Jadi Dian Eka ini apa yang dia beli? Nah,
Misalnya tuh rumahnya sebesar satu rumah dengan harga 432 juta. Nah, iya. Oke. Ya. Mungkin itu saja dari presentasi tugas aplikasi saya dengan judul Sistem Informasi Penjualan Rumah berbasis website. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.